Assalamualaikum warahmatullahi kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diduga diambil. Dan kelima, menguji model distribusi berdasarkan data hasil pengamatan. Ada 4 macam pengujian yang bisa dilakukan dengan menggunakan Chi-square. Yang pertama, uji independensi atau contingency table analysis, yaitu untuk menguji apakah variabel 1 memiliki hubungan atau relationship dengan variabel lainnya. Yang kedua, uji kecocokan atau kesesuaian, disebut dengan goodness of fit, yaitu untuk mengetahui apakah distribusi suatu percobaan sama atau tidak sama dengan distribusi teoritisnya. Yang ketiga, uji homogenitas untuk menunjukkan bahwa 2 atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varians yang sama. Dan yang keempat, uji varians, yaitu untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata beberapa kelompok data. Uji Chi-square merupakan uji kesesuaian atau uji kecocokan yang disebut dengan goodness of fit. Uji tersebut merupakan metode non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah terdapat kesesuaian yang nyata antara banyaknya atau frekuensi objek yang diamati yang disebut dengan observed dengan frekuensi objek yang diharapkan atau expected dalam tiap-tiap kategori. Banyaknya kategori bisa 2 atau lebih. Uji kecocokan dengan Chi-square bertujuan untuk menentukan apakah sebuah populasi mengikuti distribusi tertentu atau tidak. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah populasi yang diamati berdistribusi normal atau tidak, atau mungkin populasi yang diamati ternyata berdistribusi Poisson dan seterusnya. Nilai dari frekuensi observasi adalah suatu nilai yang diperoleh dari hasil percobaan, sedangkan nilai frekuensi harapan atau ekspektasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan secara teoritis. Untuk selanjutnya, frekuensi observasi dinotasikan dengan 0 dan frekuensi harapan dinotasikan dengan E. Bentuk distribusi Chi-square tergantung dari derajat kebebasan yang dilambangkan dengan dk atau db. Untuk lebih jelasnya akan diilustrasikan cara membaca tabel Chi-square sebagai berikut. Misalkan diberi derajat kebebasan atau db yaitu 5 dengan taraf signifikan atau alfa 0,01. Dengan membaca tabel Chi-square diperoleh nilai Chi-square adalah 15,086. Pada tabel Chi-square ini dapat dilihat bahwa nilai Chi-square 15,086 diperoleh dari pertemuan antara baris derajat kebebasan 5 dengan kolom tingkat signifikansi 1%. Perumusan hipotesisnya terdiri dari 2, yaitu
H0, di mana frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2 sama dengan frekuensi kelompok, dan seterusnya. Hipotesis ini disebut juga hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan frekuensi antara dua kelompok atau variabel, atau tidak adanya pengaruh atau hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua adalah H1, di mana frekuensi kemenangan tidak semuanya sama. Hipotesis ini disebut juga dengan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, atau dilambangkan dengan HA. Hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan antara dua kelompok atau variabel, atau adanya pengaruh serta hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ada 3 rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu pengujian chi-square, yaitu koreksi Yates, Fisher exact test, dan Pearson chi-square, dengan ketentuan jika tabel kontingensi berbentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates. Bila tabel kontingensi 2x2 tetapi sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus yang digunakan adalah Fisher exact test. Dan bila tabel kontingensi lebih dari 2x2, maka rumus yang digunakan adalah Pearson chi-square. Berikut ini adalah rumus uji chi-square dengan koreksi Yates dan Fisher exact test. Berikut ini adalah rumus Pearson chi-square yang dalam beberapa literatur dituliskan dalam bentuk yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Berikut ini adalah contoh kasus pengujian chi-square dengan menggunakan rumus Pearson chi-square, di mana sebuah perusahaan yang menjual es krim dengan 4 warna. Perusahaan ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat warna es krim tersebut. Sehingga dalam 1 minggu diamati pembelian es krim di suatu toko. Dan berikut ini adalah data yang diperoleh, di mana dalam 1 minggu warna merah terjual sebanyak 35, warna hijau 28, warna kuning 10, dan warna putih 27. Untuk menganalisa kasus tersebut, selanjutnya dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 adalah keempat warna es krim yang ada disukai konsumen secara merata. HI, setidaknya sebuah warna es krim lebih disukai daripada warna yang lainnya. Dasar pengambilan keputusan menggunakan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel, di mana jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima. Namun, jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Dengan melihat tabel chi-square, untuk derajat kebebasan yaitu K dikurang 1, artinya 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan tingkat signifikan 0,05, maka didapatkan nilai statistik tabel adalah 7,815. Berikut ini adalah langkah-langkah uji chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita buka lembar kerja baru dengan cara memilih file new. Yang kedua, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan, yaitu warna dan jumlah. Langkah berikutnya, pada penulisan variabel kelompok, yaitu warna, maka nilai value diisikan sesuai dengan pilihan warna yang ada, yaitu merah, hijau, kuning, dan putih. Kemudian klik OK. Langkah berikutnya, kita buka data view, kemudian isikan data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh terkait dengan hasil penjualan warna es krim tersebut. Sebelum melakukan proses analisa, dilakukan proses weak case terlebih dahulu. Caranya, dari menu kita pilih data, kemudian pilih weak case, kemudian pilih weak case by, dan masukkan variabel jumlah pada frekuensi variabel, dan klik OK. Untuk menjalankan prosedur uji chi-square ini adalah dari menu, kemudian pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, dan pilih chi-square. Langkah selanjutnya adalah memindahkan variabel warna pada kolom Test Variable List dan klik OK.
Berikut ini adalah tampilan data output dari SPSS. Berdasarkan uji Chi-square dengan aplikasi SPSS, karena statistik hitung yaitu 13,520 lebih besar daripada statistik tabel yaitu 7,815, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas, di mana jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Namun, jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Terlihat bahwa pada kolom assume signifikansi dengan dua tail untuk diuji dua sisi adalah 0,04. Di sini didapat bahwa probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak. Berdasarkan dari kedua pengujian, maka hasil yang diperoleh sama, yaitu H0 ditolak. Atau sampel bukan berasal dari populasi yang mengikuti distribusi seragam, atau setidaknya ada satu warna es krim yang lebih disukai daripada warna yang lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.